walaupun masih ibadah dari rumah, tetapi kita harus tetap bersikap baik. Saat berdoa, menyanyi, dan mendengar firman Tuhan, kita harus serius dan sungguh-sungguh. Simpan mainanmu. Jangan bercanda, jangan makan atau minum. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Ada adik-adik. Sudah siap ibadah ya? Alkitabnya sudah ada? Kita semangat yuk, seperti kakak. Yuk kita ibadah. Ayo, mari kita ibadah.
adik-adik. Shalom adik-adik. Iya. Ketemu lagi bersama Kak Yohana dan ada yang baru nih. Siapa Halo. yang udah kenal? Siapa namanya ya? Kayak kenalan dulu ya. Siapa namanya Kak? Nama kakak Driska. Iya, Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Iya, sekarang kita mau mulai nih Kak ibadah online Abi hari Let's go. ini. Kalau gitu sekarang kita mau nyanyi dulu dong. Nyanyi dong. Kalau gitu adik-adik harus berdiri. Ya, Diri, semangat diri, semangat. diri. Udah pada siap kebaktian kan semuanya? Tuh. Yeay. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia basuh dosaku. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Sejak ku jumpa Yesus, Dia basuh dosaku. Saya Lebih luar cepat dalam kayaknya asik nih atas Kak. bawah selalu gembira. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia basuh dosaku. Saya luar dalam lambatin Kak. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia basuh dosaku. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Oke, kayaknya semuanya udah bergembira nih Kak. Udah Masih siap semangat buat ya ibadah. harusnya Betul. ya. Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, Oke. kita mau berdoa. Oke. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami siap untuk beribadah, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kami mau bernyanyi untuk Tuhan, kami mau bergerak untuk Tuhan. Sekarang kami mau mulai ibadah hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kalau semuanya udah bergembira, saatnya kita untuk bergerak untuk Tuhan. Ayo Yeay. mungkin boleh pemanasan dulu ya Kak. Kanan, kiri. Masih pagi nih adik-adik. Masih semangat berarti Masih ya? semangat. Oke, kita nyanyi. Yeay. Tepuk tangan ya adik-adik. Yesus di dalam rumahku, Senang-senanglah, senang-senanglah. senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang lagi Yesus. Yesus di dalam rumahku, Masih lihat giginya, mana yang senang? Iya. senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kak, kita pakai bahasa Inggris yuk. Kayaknya adik-adik udah jago nih. Adik-adik emang jago bahasa Inggris semua. Wah, pasti bisa lah. Kita coba pakai bahasa Inggris ya adik-adik ya. When Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho, happy happy ho. When Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho. When Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho, happy happy ho. When Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho. Nah Kak, mau tanya dong, di sini siapa adik-adik yang sayang sama papa? Pasti semuanya sayang dong. Sayang Kakaknya mama? Sayang juga Kak. Sayang kakak? Kakak juga sayang. Sayang adik? Adik juga sayang dong. Kalau gitu kita harus sayang semua karena Teman-teman Tuhan juga ya, Yesus Kak, ya? betul udah sayang semuanya. Oke. Ayo Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi, Yesus sayang semua. Bikin yang besar. Semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik,
lagi. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Bikin lagi yang besar. Sayang terakhir lompat. Sayang semua. Yeay. Kasih tepuk tangan yang meriah adik-adik. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita mau dengerin firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakaknya. Adik-adik boleh lipat tangan, boleh tutup matanya, siapin hatinya. Mari kita nyanyi. Kita mau bilang sama-sama, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan sama-sama, pagi hari, mari kita angkat tangan kita. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, mari kita berdoa, kita lipat tangannya, tundukkan kepala. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau siapkan hati kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak-kakak pembina kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Tentunya adik-adik selalu sehat-sehat dan terus semangat berbakti memuji nama Tuhan. Walaupun di gereja ataupun di rumah di mana saja, tetap selalu beribadah kepada Tuhan. Wah, lihat di sini Kak Erlin di belakangnya ada apa ya? Wah, ada api unggun. Ada seperti kunang-kunang. Seperti ada suara. Coba kita dengar ya. Suara apa ya? Suaranya kok semakin jelas ya? Suara apa adik-adik? Ada yang tahu? Iya, betul.
Ini adalah suara jangkrik. Siapa di sini yang pernah dengar suara jangkrik? Wah, biasanya kalau jangkrik itu sudah tengah malam atau mungkin pagi-pagi masih gelap ya. Wah, hari ini Kak Erlin mau cerita melalui film. Ternyata pada saat pagi-pagi benar, Tuhan Yesus sudah pergi ke satu tempat yang sunyi, yang sepi. Untuk apa Tuhan Yesus bangun pagi-pagi dan pergi ke satu tempat yang sunyi? Yaitu mereka berdoa. Tuhan Yesus berdoa. Adik-adik, siapa di sini yang pagi-pagi bangun berdoa? Nah, kita harus mencontoh seperti Tuhan Yesus. Saat ini kita mau lihat dulu ya filmnya bagaimana Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Yuk kita nonton sama-sama. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir
prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak, mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Nah, adik-adik sudah mendengarkan dan menonton film tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, sekarang kan sudah masuk bulan April, yaitu bulan kita akan merayakan Paskah. Hari apa Paskah? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari Paskah mengingat kita akan kasihnya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus begitu mengasihi manusia. Ya, Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Tetapi ada satu muridnya kan yang rela menjual Tuhan Yesus. Adik-adik pasti tahu nih namanya, yaitu Yudas. Walaupun dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi Yudas mengkhianati dia. Mengkhianati dengan dia menjual 30 keping perak. Ya, dan ketika Tuhan Yesus saat pagi-pagi benar, Tuhan Yesus berdoa, ya. Ketika hari sudah semakin dekat, hari Tuhan tahu di mana saat itu Tuhan mau diserahkan, ya, untuk Tuhan Yesus diserahkan untuk menderita. Tapi saat itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk apa? Berdoa. Nah, adik-adik, mengapa Tuhan Yesus berdoa? Karena Tuhan Yesus berdoa supaya Tuhan Yesus diberikan kekuatan. Ya, tidak takut karena Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia rela menderita di kayu salib untuk siapa? Untuk kita semua, untuk dosa kita. Ya, tetapi Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, apa yang terjadi? Murid-muridnya bukan berjaga-jaga seperti apa yang Tuhan ingatkan. Ya, Tuhan kan bilang berjaga-jagalah. Tetapi murid-muridnya ngorok, tidur karena masih pagi, masih gelap, masih ada suara jangkrik seperti yang tadi. Wah, Tuhan Yesus berdoa kembali. Sampai berapa kali adik-adik Tuhan Yesus melihat? Sampai 3 kali. Murid-muridnya masih tertidur. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberikan contoh yang baik. Ya, Tuhan Yesus berdoa, mengajarkan adik-adik berdoa. Ketika ada masalah, ketika ada rasa takut, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa, datang kepada Tuhan. Saat ini Tuhan yang ada di surga, yang ada di hati kita. Dia melihat apa yang adik-adik rasakan. Ketika adik-adik punya masalah, ketika adik-adik punya nilai yang jelek, yang susah belajar. Kemudian adik-adik yang mungkin sakit, yang mungkin orang tuanya punya masalah, yang orang tuanya tidak bekerja, adik-adik berdoa. Nah, tapi seringkali orang-orang seperti murid-murid Tuhan Yesus, kenapa? Disuruh berjaga-jaga tapi tertidur. Disuruh baca firman tapi tertidur. Nah, hal ini yang Tuhan ingin supaya anak-anak Tuhan Yesus selalu berjaga-jaga. Tidak main-main seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus
sudah rela mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus merasakan sakit enggak? Sakit. Karena saat itu Tuhan Yesus tubuhnya tubuh manusia. Tuhan Yesus disalib, dipaku tangannya, kakinya, lambungnya ditikam. Sakit, sakit. Tapi Tuhan Yesus rela menderita untuk kita semua. Untuk adik-adik, untuk Kak Erlin, untuk semuanya. Nah, saat ini untuk kita dapat membalas kasihnya Tuhan Yesus, gimana caranya? Yuk adik-adik, kita mau belajar apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau Tuhan minta kita berdoa, kita berdoa. Kalau Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, kita mengasihi. Supaya kita menjadi anak-anak yang taat. Dengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dan percaya akan firman Tuhan. Adik-adik mau? Mau adik-adik lihat. Tuhan Yesus melihat adik-adik semua. Apa yang adik-adik saat ini lakukan? Apakah adik-adik masih suka bermain-main? Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Buat yang baik atau buat yang jahat. Saat ini kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, katakan, Tuhan, aku mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan Yesus. Engkau sudah menderita, aku mau membalas kasih-Mu. Aku mau taat, aku mau rajin berdoa, aku mau rajin baca firman Tuhan. Aku mau rajin melakukan perintah Tuhan. Nah, hari ini kita mau baca ayat hafalannya di Lukas 22 ayat 40 ya. Adik-adik nanti bisa lihat ya. Lukas 22 ayat 40b ya. Singkat ayatnya berbunyi, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Gampang ya. Lukas 22 ayat 40b. Bunyinya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan ya. Ikutin firman Tuhan, tetaplah berdoa seperti Tuhan Yesus saat ini selalu berdoa untuk adik-adik. Adik-adik juga bisa berdoa untuk keluarga, untuk gereja, untuk negara, ya, untuk diri sendiri. Adik-adik, yuk kita belajar berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Yuk, saat ini kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik. Saat ini Tuhan Yesus, kami sudah melihat film tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saat ini juga Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk selalu berdoa kepadamu, untuk selalu memohon pertolongan kepadamu. Ketika kami susah, kami percaya Tuhan yang memberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang sudah memberikan kekuatan. Tuhan yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Saat ini Tuhan, saya ingin menjadi anak yang taat. Anak yang setia, dengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Supaya namamu dapat dipuji dan disenangkan melalui perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anakmu Tuhan dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai senantiasa. Terpujilah namamu Tuhan, kami menyerahkan hajat di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup yang kami percaya. Haleluya. Amin. Adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan.
Siapkan persembahan kalian ya adik-adik, masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Satu ayat 29. Lihatlah anak domba ayah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Shalom adik-adik. Puji Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siang ini kakak akan membawakan pengumuman. Yang pertama, pengumumannya jika adik-adik ada ayat hafalan pada siang ini bisa dikumpulkan ya di guru kelas masing-masing. Batasnya sampai jam 5 sore ya. Itu aja pengumuman yang kedua. Kakak mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang merayakannya pada minggu ini. Selamat ulang tahun, kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan melimpah-limpah atas adik-adik yang merayakan ulang tahun pada minggu ini. Oke deh, pengumuman yang ketiga, ingat ya adik-adik, kita tetap setia baca Alkitab dan tetap setia beribadah supaya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Oh iya, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Nah, ada lomba loh adik-adik, lomba bercerita. Nah, lombanya itu harus kita bisa memberikan video dan dikumpulkan kepada guru kelas boleh. Nah, paling lambat tanggal 17 April 2022. Oke. Untuk pengumuman yang keempat, tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Kita masih perlu terus makan makanan sehat, makan vitamin ya, makan makanan yang bergizi. Terlebih jangan lupa kalau adik-adik keluar rumah, adik-adik tetap memakai masker, tetap menjaga jarak dan tetap mencuci tangan. Oke adik-adik, untuk pengumuman yang kelima, kita ada ibadah ya. Hari Kamis ada ibadah cerdik jam 18.30. Ditunggu cerdiknya adik-adik ya. Adik-adik boleh ajak teman-teman yang lain. Dan hari Minggu kita ada ibadah YouTube di online. Kita akan ibadah jam 9 pagi. Oke adik-adik, itu aja pengumumannya. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Oke, kalau gitu sebelum mengakhiri ibadah hari ini, yuk kita nyanyi dulu yuk. Berdiri Yuk, lagi berdiri. dong, Kak. Betul dong. Yuk. Ayo teman-teman berdiri semua yuk. Tepuk tangan sekali lagi. Yeay. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejemukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati
bagiku. Sukacita, lompat semua ya. Penuh. Yeay. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Say, pam 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 lagi, pam 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 lagi, pam 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 sekali lagi, pam 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 pam. Yeay, sampai ketemu lagi adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.